Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bab otonomi daerah. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian otonomi daerah. Secara harafiah, otonomi berasal dari kata Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan atau undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Di Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada tahun 2004, undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tata negaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah saat itu, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tersebut hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan yang terakhir kali pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan, dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Selanjutnya ada hambatan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Ada 4 hambatan. Yang pertama, perbedaan konsep dan paradigma. Perbedaan konsep di sini terdapat perbedaan persepsi tentang otonomi daerah. Ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan. Tetapi ada juga yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai upaya berperspektif ekonomi politik, di mana daerah diberikan peluang untuk berdemokrasi dan untuk berprakarsa memenuhi kepentingannya, sehingga mereka dapat menghargai dan menghormati kebersamaan dan persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Sedangkan perbedaan paradigma di sini ada paradigma politik dan paradigma organisasi yang bernuansa bertentangan. Menurut paradigma politik, otonomi birokrasi publik ini tidak mungkin ada dan tidak akan berkembang karena adanya kepentingan politik dari rezim yang berkuasa. Sedangkan menurut paradigma organisasi melihat bahwa harus ada otonomi agar suatu birokrasi dapat tumbuh dan berkembang menjaga kualitasnya sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian hambatan yang kedua yaitu ada kuatnya paradigma birokrasi. Paradigma ini ditandai dengan ciri organisasi yang berstruktur sangat hierarkis, dengan tingkat diferensiasi yang tinggi, diversi otoritas yang sentralis, dan formalisasi yang tinggi. Dalam praktik di Indonesia, penentuan hierarki dan pembagian unit organisasi, standarisasi, prosedur, dan aturan-aturan daerah sangat ditentukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus loyal terhadap aturan tersebut. Hambatan yang ketiga yaitu lemahnya kontrol wakil rakyat dan masyarakat.
Semangat demokrasi yang timbul dan berkembang di era reformasi ini tidak diikuti oleh strategi peningkatan kemampuan dan kualitas wakil rakyat. Wakil rakyat yang ada masih kurang mampu melaksanakan tugasnya melakukan kontrol terhadap pemerintah. Dan hambatan yang keempat yaitu kesalahan strategi. Kesalahan strategi ini didominasi pemerintah pusat di daerah yang terlalu berlebihan dan kurang memberikan peranan dan kesempatan belajar bagi daerah. Selanjutnya ada faktor pelaksanaan otonomi daerah tidak maksimal. Yang pertama, perbedaan kualitas sumber daya manusia setiap daerah. Yang kedua, perbedaan potensi alam setiap daerah. Yang ketiga, adanya kebiasaan sentralisasi. Dan yang keempat, daerah otonom masih bergantung pada pusat. Selanjutnya ada upaya memaksimalkan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kualitas aparat daerah. Daerah sangat membutuhkan aparat daerah baik eksekutif maupun legislatif yang berkualitas tinggi, bervisi strategik, dan mampu berpikir strategik serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Yang kedua, membuat sistem manajemen yang mendukung otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi hasil kerja pemerintah daerah. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik telah dilakukan sebagaimana mestinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor maupun oleh eksternal auditor. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak kebablasan dan dapat mencapai tujuannya. Hakikat otonomi daerah yang pertama, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, baik jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hakikat otonomi daerah yang kedua, daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, terdapat 3 tujuan. Yang pertama, tujuan politik. Dari sisi politik, tujuan otonomi daerah harus dipahami bahwa tujuan otonomi daerah ini sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, yang mana memungkinkan untuk berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Yang kedua, ada tujuan ekonomi. Dari segi ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk pengoptimalan pendayagunaan potensi daerah. Yang terakhir ada tujuan sosial. Dari segi sosial, tujuan otonomi daerah yaitu menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Secara garis besar, tujuan otonomi daerah adalah yang pertama, peningkatan pelayanan publik yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, peradilan nasional. Yang keempat, wilayah yang adil. Yang kelima, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, further inisiatif dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.
Dan yang terakhir, pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam integritas urutan republik. Berikutnya, hak dan kewajiban pelaksana otonomi daerah. Adapun hak pelaksana otonomi daerah, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, yaitu 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya yang ada dalam daerah. Yang 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kewajiban pelaksana otonomi daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22, kewajiban pelaksana otonomi daerah yaitu 1. Melindungi masyarakat, persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyediakan fasilitas kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10. Melestarikan lingkungan hidup. 11. Mengelola administrasi kependudukan. 12. Melestarikan nilai sosial budaya. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Pengawasan adalah sebagian dari wewenang pemerintahan secara menyeluruh, karena pada tingkat terakhir, pemerintah pusatlah yang harus bertanggung jawab mengenai seluruh penyelenggaraan, sehingga diadakan pengawasan atas segala tindakan daerah agar keutuhan negara kesatuan dapat terpelihara. Tujuan pengawasan ada 5, yaitu 1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan otonomi sesuai dengan rencana. Yang kedua, memperbaiki kesalahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat, mendorong harmonisasi kebutuhan rakyat dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Yang kelima, mensinergikan program atau kebijakan pemerintah pusat dengan program atau kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam pasal 218, yaitu 1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yang kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.